Tingginya tingkat polusi udara di sekitaran Jakarta membuat kami memutuskan untuk mencari udara yang lebih segar. Target yang akan kita tuju adalah di daerah Gunung Gelis. Kami masuk dari pintu tol Cijago dan keluar di exit tol Bogor Selatan dan perjalanan terasa lancar tanpa macet. Lokasi yang kita tuju adalah sebuah kawasan agrowisata yang bernama Amalina, di mana di dalamnya ada spot-spot tujuan wisata seperti farm, restoran, rumah bambu, dan villa-villa yang disewakan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Angga dari Nilaku dan rekan saya dari Kans Farm. Pada pagi hari ini kita akan melakukan program Grebek Kolam. Jadi, pagi hari ini kita diminta oleh owner untuk mendatangi kawasan, ya bisa dibilang agrowisata di daerah Gunung Gelis. Jadi di sini ada beberapa jenis budidaya yang dikembangkan. Pertama ada jamur tiram, ada serai wangi, ada kambing, ayam, dan terakhir ikan. Spesifik tujuan kami di sini untuk mereview apa yang terjadi di kolam ikannya dan bagaimana yang bisa kita rekomendasikan untuk rencana perbaikan. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami berdua. Kita nggak hanya untuk meliput ikan, tapi meliput semua budidaya yang ada di sini. Ikutin kita. Farm yang berlokasi di kawasan ini diberi nama Dani Farm. Tidak hanya ikan, Dani Farm juga melakukan budidaya jamur tiram, serai wangi, kambing, dan juga ayam. Nah, teman-teman, perjalanan tadi sangat menanjak, jadi kita ngos-ngosan. Kita ketemu dulu nih di lokasi yang pertama, yaitu lokasi yang membudidayakan jamur tiram ya Pak ya. Dengan Bapak siapa namanya? Satiri. Nah, ini kenalin Bapak Satiri yang mengelola kawasan ini salah satunya untuk budidaya jamur tiram. Kita bisa masuk Pak? Boleh, silakan. Ayo Ya. silakan Pak. Mari. Ayo teman-teman. Oh, modelnya memang harus gelap gini Pak ya? Iya. Oh, kalau jamur memang harus gelap? Gelap, iya. Oh, gitu. Oh, jadi ini jamurnya. Iya. Jadi ntar ininya dibuka, kalau udah mau itu numbuh, kita buka, udah buka taruh kira-kira 1 bulan, dia akan tumbuh. Oh, jadi ini sebutannya apa? Penyemaian? Ini backlog Bibit. namanya, bibit. Oh, backlog. Backlognya, iya. Saya nggak ngerti Iya. tanaman, jadi sekalian belajar juga teman-teman Iya. di sini ya. Oke. Oh, ini satu tempat ini menyimpan berapa banyak backlog? Ini ada 30 backlognya. Oh, satu barisnya 30. Iya. Oh, berarti banyak juga ya Iya. kalau seperti ini. Iya. Oke. Tidak jauh dari lokasi budidaya jamur tiram ada lahan yang difungsikan untuk budidaya serai wangi. Sekilas tanaman serai di sini tampak seperti ilalang biasa, terutama bagi saya pribadi yang kurang memahami mengenai tanaman. Hasil akhir dari produksi serai wangi di sini adalah berupa minyak serai. Dan sekali panen, farm ini bisa menghasilkan kurang lebih 50 hingga 70 kg minyak serai. Mohon maaf ada kendala teknis di sini, sehingga mikrofon yang saya gunakan tidak terdengar suaranya. Oke, ini dia kandang kambingnya. Satu kandang ini berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, 6. Oh, ini kecil-kecil hasil di... Ini anaknya dulu. Oh, dibudidayakan di sini. Budidayakan, iya. Oh, banyak ya? Iya. Ini rencananya kambingnya akan diolah menjadi apa, Pak? Ini kan setiap tahun bulan haji ya, dijual kurban gitu. Oh, ini juga dijual untuk kurban. Yang ini lucu nih domba nih. Ini anaknya nih, masih kecil banget ya. Lucu banget ya anaknya nih. Iya. Tapi dia takut nih. Lucu banget nih. Oh, ini yang dombanya biasanya. Ini induknya. Oh, ini yang menghasilkan yang kecil-kecil Yang tadi di kecil sana. gitu, iya. Oh, gitu. Ini juga hasil lahir di sini berarti Iya, ya? Masih lahir kecil di ya? sini. Iya. Dilemparnya kalau Idul Adha kemana, Pak? Juga ada itu. Ada yang ngambil? Ngambil, gitu. Oh, udah ada yang ngambil. Oh, oke. Nah, berarti dari sini kita lanjut ke Ke kandang ayam. kandang ayam. Yuk, kita lihat kandang ayam yuk. Duluan. Oke, teman-teman. Itu tadi kita udah melihat untuk yang kambing. Sekarang yang kedua, budidaya ayam. Ini sepertinya ayam kampung ya, semua ayam kampung ya. Nah, jadi ayam kampung ini kalau pagi dia dilepas, dia akan ini suatu area yang tempat dia bermain lah. Nanti kalau sore dia kembali ke kandang sendiri ya. Ini kandangnya di belakang sini Pak ya. Jadi untuk ukuran kandang ayam ini dibilang sangat mewah sih ya, besar. Mewah sekali kandang ayam seperti ini.
besar. Jadi ini juga sudah bertelur, sudah berkembang biak. Jadi tadinya sedikit ya? Beli cuman berapa? Cuman 5 biji. Oh, cuman 5. Oh, kalau udah sampai segini berarti udah banyak ya. Nah, oke teman-teman, kita melihat ada lahan yang cukup kosong nih yang mungkin bisa kita manfaatkan ya. Kita akan lihat dulu deh untuk kolam ikannya. Yuk, kita ke kolam ikannya dulu yuk. Oke teman-teman, jadi sebetulnya fokus kita yang utama adalah untuk melihat kolam. Jadi kalau kita lihat ini kolamnya kolam beton, tanpa filtrasi, airnya diam, nggak ada sirkulasi ya? Iya, nggak ada. Ngapit ya? Iya. Nah, dikasih makan. Kasih makan. Isi ikannya ikan apa aja nih Kang? Ikan nila sama ikan emas. Ikan nila mas, ikan emas. Tuh lagi makan teman-teman. Jadi kalau kita lihat airnya hijau seperti ini artinya air kan terpapar langsung oleh sinar matahari. Jadi lumut alga dia berkembang, terus nggak ada filtrasi, makanya makin lama makin terlihat seperti ini ya. Jadi airnya bisa dibilang ya kotor lah, tapi dibilangnya sih kotornya kotor lumayan sehat. Sehat, ya. Karena dibarengi dengan tebarnya juga nggak terlalu padat. Ini ukuran berapa kali berapa? 4 kali 8. Nah, 4 kali 8 kalau pas kita kasih makan gini kita bisa lihat ikannya nggak seberapa banyak ya. Jadi masih bisa tertolong gitu. Yang bahaya adalah dengan ukuran segini, terus kita tebar padat jumlahnya sangat banyak, tanpa ada filtrasi, tanpa ada sirkulasi air, nah itu yang bahaya. Oke, jadi ini ditebar waktu itu berapa bulan yang lalu? Ingat nggak? Setahun ada lah. Setahun yang lalu. Waktu itu ambil bibit ukuran berapa, Kang? Ukuran Kecil ya tapi ya? Kecil ya? Kecil-kecil ya. Oh, karena belinya mungkin literan ya? Liter ya. Oh, literan. Ya. Nah, oke. Ini sepertinya difungsikan sebagai kolam pancing ya? Iya, pancing. Karena kalau saya lihat di sini ada nomor-nomor ya. Ini buat lapak setiap pancingannya ya. Oke, jadi kita akan coba memaksimalkan bagaimana lokasi agrowisata ini bisa berkembang lebih baik, terutama untuk area perikanannya gitu. Jadi untuk kolam pancingnya mungkin nggak banyak yang akan kita lakukan, karena bagaimanapun juga kolam pancing ini idealnya ya warna airnya seperti ini. Nah, kalau kolam pancing dipakein sistem terus airnya jadi bening banget, malah kurang cocok buat pemancingan ya. Nanti orang mau mancing ikannya kelihatan, udah gitu ya bikin kesel lagi. Ikannya kelihatan tapi dia nggak mau makan umpan kita, itu kesel banget. Jadi idealnya ini nggak akan kita otak-atik, mungkin seperti ini. Mungkin nanti akan kita sarankan aja untuk apa yang harus dilakukan maintenance-nya, misal sebulan sekali gitu ya. Jadi walaupun ini kolam air diam, tapi tetap perlu nih maintenance harus dilakukan supaya airnya tidak terlalu pekat nih. Ini kalau kita lihat secara kasat mata kan pekat sekali ya, hijaunya tuh pekat. Jadi kita akan fungsikan supaya tetap hijau tapi nggak terlalu pekat seperti ini, supaya ikan yang ada di dalamnya juga lebih nyaman hidupnya. Nah, sekarang kita lihat yang ke area sini nih, Kang. Saya izin tanya-tanya sekalian ya, Kang ya. Ini kalau saya lihat di sini ada bekas kolam juga nih, Kang. Nah, ini tadi kolam bekas apa, Kang? Kolam bekas nila dulu. Oh, kolam bekas nila. Terus kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Jebol dulunya. Jebol. Iya. Oke, jebol. Iya sih, ini kalau kita lihat udah ada sisa-sisa betonnya ya. Iya, udah pada retak ya. Udah lama. Pertama dulu ini kolamnya. Oh, pertama ini sebelum itu. Oh, gitu. Jadi udah tua lah kayaknya. Longsor. Oh, gitu. Jadi setelah ikan-ikan di sini dipindahkan ke sana, ini nggak dibangun lagi ya, biarin aja gini ya. Oh, ya oke. Berarti ini bekasnya kolam yang sebelumnya. Dan dulu fungsinya apa? Apa untuk tempat pemancingan juga atau hanya untuk sekedar piaraan? Piaraan. Oh, piaraan aja ya. Jadi memang didesain untuk pemancingan ya cuma satu yang di sana aja. Oh, gitu. Oke, nah ini nih sebuah lahan yang kita bisa berikan rekomendasi untuk pengembangan ya. Jadi kalau memang fokusnya dan konsepnya ke arah agrowisata, ini lahan ini sudah lebih dari cukup untuk bisa melakukan penampungan ikan nila dengan cara metode yang baru. Kenapa yang baru? Karena kalau kita lihat tadi kan kolam pemancingan, terus kolam yang ini, itu bisa kami bilang sistem konvensional. Kenapa konvensional? Karena belum ada sistem filtrasi, belum ada sistem resirkulasi air gitu ya.
Jadi makanya airnya seperti itu. Tapi kalau kedepannya kita mengejar memiliki konsep agrowisata, ini cocok banget ini. Iya. Ini kalau jadi sistem ras, kolam di sini dengan airnya yang jernih, bersih, otomatis pengunjung yang datang ke sini, Iya. dia habis wisata, ngeliat-ngeliat tadi jamur tiram, serai wangi, kambing, Iya, ikan, lihat pemancingan, iya. bisa lanjut ngeliat budidaya ikan di sini, Ikan, iya. gitu. Terus nilai plus selanjutnya adalah hasil panen dari ikan ini, nanti mungkin yang kolam bekas ini kita akan fungsikan kembali, tapi hanya sebagai penampungan. Jadi penampungan di sini maksudnya hasil panen dari ikan ini kita tampung di sini untuk 2 tujuan. Yang pertama dicemplungin ke kolam pancing supaya jadi ikan di kolam pancing. Yang kedua kita bisa kirim ke restoran. Di sini kan juga ada restorannya ya lokasinya. Jadi apa ya, pembuangan untuk ikan ini hasil panennya tidak sia-sia. Bisa langsung ke kolam pancing, orang mau mancing bayar per kilonya berapa. Yang kedua di restorannya sendiri untuk diolah jadi makanan dan harganya lebih mahal juga gitu. Nah teman-teman, itu tadi program Grebek Kolam kita siang ini. Nggak nyampe di sini aja, kita masih mau lanjut untuk melihat lokasi-lokasi yang lainnya. Tapi setelah melihat kondisi kolam dan melihat lahan yang tersisa yang bisa kita manfaatkan seperti ini, setelah dari sini kita akan coba diskusi dengan pemiliknya atau owner ya. Jadi kita akan memberikan beberapa rekomendasi yang harapannya bisa membantu mengembangkan supaya lokasi ini bisa menjadi lokasi berwisata. Karena posisinya udah dapat banget nih. Ini kan di Gunung Gelis ya. Dekat area puncak yang mana itu ya jadi sumber sasaran turis pariwisata lah ya kalau weekend atau hari biasa liburan ke sini. Jadi ini memiliki potensi yang sangat luas untuk dikembangkan lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dari sini kita akan lanjut untuk ketemu pemilik yang lainnya. Iya. Ikuti terus kita teman-teman.